Nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku akan membahas terkait dengan pekerjaan aku sekarang. Pekerjaan aku sekarang mungkin kalau kalian lihat di deskripsi channel YouTube aku itu udah dijelaskan aku sebagai apa. Dan aku sekarang ditugaskan untuk mengajar satu kelas gimana sih, satu kelas gitulah pokoknya. Jadi aku ngajar mahasiswa semester 4 kali ini, dan perkuliahan kami itu dilakukan secara online. Sebenarnya ada aplikasi yang disuruh oleh jurusan kami untuk digunakan secara secara jarak jauh gitu kan, tapi kami lebih, setelah diskusi mahasiswa, mereka lebih tertarik, lebih suka menggunakan WA aja. Tetapi jangan berpikir kalau misalnya di WA itu kami nggak kuliah. Jadi kuliahnya itu tetap seperti bagaimana perkuliahan tatap muka. Gimana ya kan? Jadi aku meminta kepada mahasiswa, jadi aku udah bagi kelompok, terus nanti mereka akan menyusun materi yang sudah aku buatin ya kan, sesuai dengan silabus. Dan misalnya nanti kelompok 1 atau kelompok 2, nanti ada moderatornya aku pilih, dan moderator yang memandu jalannya diskusi kita secara online. Jadi moderator itu kirim voice note dan kirim voice note dan nanti mempersilahkan untuk pemateri untuk membahas materi perkuliahan hari ini. Jadi kalau misalnya sebelum itu nanti moderator akan memberikan tata tertib perkuliahan secara online gitu kan guys. Jadi memang aku merasa ini sebagai pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga juga, bahwasanya belajar itu bisa di mana aja, kapan aja, tapi ada kepuasan tersendiri ketika kita itu melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, karena kita langsung berinteraksi dan kita merasakan aura mereka, body language mereka gitu-gitu. Jadi kayak kalau tatap muka secara langsung itu kayak ada energi positif, mereka tertarik atau mereka suka dengan kita itu ada di situ. Tapi kalau misalnya pas online gini, kita tuh nggak pernah tahu kan, kita tuh beranggapan dosen itu beranggapan bahwa mahasiswa itu akan aktif di forum, di grup itu gitu. Dan itu ya kesadaran diri sendiri sih. Kalau misalnya mereka merasa perkuliahan itu penting walaupun secara online, ya mereka akan memperhatikan. Begitu juga saat secara tatap muka. Kalau misalnya mereka merasa perkuliahan itu penting, pas di secara langsung tatap muka, mereka tidak akan berbicara dengan temannya, dan mereka tuh fokus untuk mendengarkan presentasi di depan kelas. Dan terlihat juga kok bahwa mahasiswa di dalam kelas itu masih ada juga yang masih ngomong dengan temannya, masih ada juga yang tidak memperhatikan ketika diskusi berlangsung gitu. Ya itu semuanya tergantung dirinya gitu, tergantung kemauannya. Kalau misalnya memang secara online menjadi masalah, apa sih yang jadi dipermasalahkan sekarang kan, ya mungkin dari segi kuota. Tapi pas kita kuliah secara tatap muka itu kan kita menggunakan minyak juga, bensin juga ke kampus, makan juga, ya sama aja. Karena memang posisi kita terkena bencana seperti ini, ya kita mau nggak mau kita harus menjaga diri kita dan mengikuti anjuran pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu ingin melindungi semua masyarakatnya dengan cara untuk menyuruh tetap stay home, tetap di rumah gitu kan. Kita berharap semuanya bencana ini akan berakhir. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja ke depannya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan perkuliahan di kampus UINSU itu
berlangsung secara online itu berlangsung sampai bulan Juli. Itu sangat panjang sekali. Aku harap semua mahasiswa akan tetap semangat walaupun perkuliahan secara online. Dan perkuliahan secara online itu membuat tugas mahasiswa semakin banyak. Ya jelas, dan kita tuh tidak secara langsung kan, jadi aku nggak bisa meriksa tugas mereka dan tidak ada feedbacknya di situ. Tapi setelah aku lihat, kalau misalnya aku pas perkuliahan secara online itu kan sesuai dengan prosedur, ketika moderator sudah mempersilakan kepada pemateri menyampaikan makalahnya, materinya. Setelah itu nanti pas di ending itu kan aku dipersilakan untuk berbicara. Jadi aku biasanya berbicara pakai voice note, dan biasanya itu yang respon itu nggak semuanya. Terus itu, dan biasanya juga aku kan kalau mau absen itu kan di awal sebelum perkuliahan. Jadi kemarin aku ganti sekali karena aku nanya sama temen aku yang ngajar juga. Dia itu buat pertanyaan. Jadi setiap mahasiswa yang jawab pertanyaan itu dihitung hadir. Jadi kalau yang nggak jawab itu nggak hadir. Dan itu yang membuat respon mahasiswa itu lebih aktif, dan mereka itu pasti berpikir bahwa harus cari informasi terkait apa yang di pertanyaan ibu ini gitu kan. Jadi di situ harus mahasiswa lebih aktif. Dan sebenarnya aku mau buat video juga untuk mahasiswa, tapi aku khawatirnya mahasiswa itu nggak punya paket, dan ada beberapa yang rumahnya tuh nggak mungkin, rumahnya itu katanya di pelosok jauh ya kan. Rumah aku kampung juga ya. Tapi ya biasalah, banyak alasan, semuanya pasti banyak alasan yang nggak pernah kita tahu, dan itu tergantung sama dirinya, dan kita serahkan aja sama dirinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya lagi, dan persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan biar lebih kencang lagi ibadahnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.